Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boko Putra Agung dari Agroteknologi Nambi, akan menjelaskan tentang limbah rumah tangga. Limbah adalah bahan buangan atau bahan sisa yang tidak digunakan lagi dari hasil kegiatan manusia, baik pada skala rumah tangga, industri maupun pertambangan. Pada konsentrasi tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan yang tepat terhadap limbah. Limbah rumah tangga sendiri dapat berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah, dan kotoran manusia. Limbah rumah tangga yang terlalu banyak jika tidak dapat ditanggulangi sangat berpotensi mencemari dan meracuni lingkungan. Pengolahan limbah rumah tangga ini bertujuan untuk menghindarinya pencemaran terhadap lingkungan yang dapat berdampak terhadap terganggunya kesehatan masyarakat. Limbah padat yang bersumber dari limbah rumah tangga meliputi limbah organik dan limbah anorganik. Pengolahan limbah ada 3 jenis, yaitu pengolahan secara fisika, secara kimia, dan pengolahan secara biologi. Pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga telah mencakup semua elemen, yakni udara, air, dan tanah. Nah, pada video kali ini di lingkungan rumah saya terdapat salah satu limbah rumah tangga yang bersifat air, bekas cucian, bekas mandi, dan lain-lainnya. Dapat dilihat di sini bahwa irigasi dari limbah tersebut tidak dapat mengalir ke saluran manapun karena terhambat. Karena daerah ini memang tidak memiliki irigasi yang baik, sehingga dapat dilihat bahwa banyak sekali air yang mengapung dan tidak memiliki irigasi sama sekali, yang menyebabkan limbah ini tidak dapat bergerak kemanapun, sehingga mencemari area sekitar dan tanah di area ini. Bagaimana limbah air ini dapat mencemari area tanah ini? Karena kebanyakan dari limbah rumah tangga ini hasil bekas cucian dari deterjen dan bahan-bahan kimia lain yang dapat mencemari tanah di area sini. Bukan limbah air saja, tetapi banyak juga limbah padat seperti sampah-sampah yang tidak terorganisir dengan baik, sehingga menyebabkan tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Karena masyarakat di sini masih kurang kesadarannya akan tingkat kesehatan dan juga irigasi. Bisa dilihat di sini, air tidak dapat bergerak kemana-mana karena tidak mempunyai saluran irigasi, yang menyebabkan air mengapung dan air tidak dapat kemana-mana. Selokan pun tidak ada di area-area sekitar perumahan sini. Selain limbah cair tersebut, banyak sekali limbah-limbah padat rumah tangga yang terceceran di bagian belakang rumah dan tidak dikelola sama sekali, sehingga menyebabkan sampah. Limbah-limbah ini memang seharusnya untuk dikelola dengan baik. Salah satunya contohnya irigasi di rumah ini sangat terorganisir dan memiliki selokan yang mengalir. Dikarenakan tidak ada saluran air di dekat rumah ini, maka limbah-limbah rumah tangga tadi dimasukkan ke dalam tempat kolam resapan. Seperti ini contohnya. Tempat kolam resapan ini ialah salah satu solusi untuk limbah air dari limbah rumah tangga. Kendalanya ialah pembuatan limbah resapan ini cukup mahal dan tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Salah satu yang dapat dilakukan ialah dengan gotong royong membangun irigasi. Nah, bagaimanakah caranya? Berikut cara membuat sumur resapan limbah rumah tangga. Buat yang tidak punya got, memang ini solusinya. Halo, selamat malam sahabat-sahabat Asan Karya semua. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun.
Untuk part kali ini saya ingin menambahkan untuk memperjelas kemarin yang mempertanyakan untuk sumur resapan pembuangan limbah rumah tangga ataupun limbah cuci piring dan limbah untuk dari kamar mandi. Begini sahabat-sahabat semua, saya sudah sekatkan untuk ukuran-ukuran dan sistem-sistem kerjanya. Oke. Yang ini untuk ukuran sumur resapan buangan limbah rumah tangga, saya kasih ukurannya adalah 1 meter persegi dan kedalamannya kita bikin 2,5 meter. Tapi kalau untuk galiannya kita bikin 2 meter untuk kedalamannya. Nah ini untuk galiannya sahabat-sahabat semua. Kalau untuk galiannya kita bikin untuk kedalamannya itu 2,5 meter dan lebarnya kita bikin 2 meter persegi. Walaupun nantinya dibikinnya untuk resapan ini sendiri adalah 1 meter persegi, kedalamannya 2,5 meter. Karena tujuannya adalah yang 50 cm di kanan dan 50 cm di kiri, juga 50 cm untuk di sisi kanan dan untuk sisi kiri, kita isi dengan batu-batu kali yang nantinya buat menambah daya resap. Ini nantinya yang kemarin saya bilang lantainya tidak di floor ataupun tidak di lantai. Ya, berikut adalah salah satu solusinya. Sebenarnya masih banyak lagi solusi lainnya yang dilakukan oleh PU, misalnya dengan pembangunan IPAL. Semoga masyarakat kita agar masyarakat dapat lebih sadar tentang penggunaan limbah rumah tangga yang akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya fungsi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat mempercantik lingkungan. Terima kasih. Sekian.